Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirfattah, Bismillahir'alimil qadir. Bismillah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wa mau'anatullah azza wa jalla lis-sabirin ma'ahu fid dunya bighairi hisab wa na'imahu bil akhirati bighairi hisab. Qala Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ini adalah sambungan minggu kemarin tentang bagaimana orang yang di hatinya tidak terikat dengan dunia. Dunia mataul gurur, dunia itu adalah tempat perhiasan, itu menjadi tipuan mata manusia sehingga menjadikan manusia lupa kepada yang maha pencipta. Nah, kemarin diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani agar kita bagaimana ketika mengejar harta dunia untuk nafkah hidup kita, fantasiru fil ardi, itu yang mengamalkan firman Tuhan, bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, mencari karunia Allah, itu hati kita tidak terikat dengan benda-benda duniawi itu. Hati kita tetap cinta kepada Allah, hati kita tetap bertawajuh kepada Allah untuk pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawalan ini diamalkan. Nah, mudah kan sebenarnya. Wala ta'alluqu bid dunya awil khalqi, tidak terikat kita dengan dunia atau makhluk-makhluk yang ada. Cinta kepada anak dan istri kita, tapi cinta kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti itulah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani minggu kemarin, adalah orang yang tidak mengharapkan di dalam hatinya pertolongan makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia akan dibakar oleh api Namrud, hatinya masih, dan saat-saat genting mau dibakar itu hatinya masih tetap kepada Allah. Kalau kita terganggu kan sudah masuk penjara kah kada kajurang. Ya lah, sama aja lah. Masuk penjara kah kada kam hendak masuk penjara kah hendak selamat kah? Selamat nina aja. Nah, tergoda kan kita, terganggu hati kita. Ibrahim tidak, bahkan sempat mau dibakar oleh api, dinego oleh pengawal-pengawalnya, sudah minta ampun aja kepada raja. Nabi Ibrahim tetap mengatakan qalu rabbunallah. Dia tetap mengatakan Tuhan kami, Tuhanku adalah Allah Subhanahu. Sumastaqamu. Kemudian dia tetap tegah hatinya. Artinya tidak berubah. Karena kenapa jadi tidak berubah? Jar Syekh Abdul Qadir Jailani, karena hatinya tidak terikat mengharap pertolongan makhluk. Demikian juga dalam hal masalah rezeki dalam hidup hari-hari kita, agar jangan sampai kita ta'aluk kepada makhluk. Alhamdulillah aja si Udin jadi ini, jadi menteri kah, mungkin jadi pejabat kah, karena nanti besok-besok aku bisa minta tolong sama dia. Itu berarti hati kita terikat dengan makhluk. Katakan saja di dalam hati, hasbiyallah, seperti perkataan Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dalam hadis Nabi, bahwa Nabi Ibrahim ketika mau dibakar api Namrud itu mengucap kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau tidak bisa panjang, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup aku berpegang kepada Allah, yang memberi rezeki kepada aku juga Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah yang bisa menjadi pemimpinku, membimbingku, dan hanya Allah yang bisa menolongku. Nah, itu. Maka orang-orang tersebut itulah yang disebut dengan orang-orang as-sabru, orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini luar biasa amalan yang paling berat. Kondisi di dunia ini yang paling berat itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sabar.
Karena sabar itu menjadi tepian kita nanti mengabdi kepada Allah dengan sabar. Menghadapi ujian-ujian hidup ini sabar. Kalau sabar, jadi sabar ini ibarat orang main silat, itu pokok dasar kuda-kudanya. Kalau syukur itu nanti disabar juga posisinya. Jadi jangan disamakan syukur dan sabar atau semuanya syukur-syukur, bukan. Di dalam agama kita itu ada masing-masing manfaatnya. Jadi sabar ini pokok. Karena itu Allah berfirman terhadap orang-orang yang berbahagia itu, bagi orang sabar ma'ahu, bersama Allah itu, maka sabar yang dimaksud yaitu Nabi Ibrahim ma'ahu, yakni ma'allah, bersama Allah. Fid dunya bighairi hisab, di dunia dia mendapatkan ketenangan tanpa hisab, tanpa ada batas ketenangannya. Makanya di dalam Al-Qur'an inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa jadi mereka tidak merasa takut dan gundah gulana? Karena jiwa mereka sabar. Basicnya sabar. Wa na'imahu fil akhirah bighairi hisab. Bahkan dia akan mendapatkan nikmat nanti di akhirat tanpa hisab. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya, kalau ingin mendapatkan pahala dari sabar itu silahkan ambil. Tapi kalau Anda al-muridun, orang-orang yang sudah mengabdi kepada Allah, Anda tidak mengambil pahala. Anda lebih bagus mengambil kurbah, dekat dengan Allah, mencari ridho Allah. Bighairi hisab, pahalanya ajar Tuhan orang-orang sabar itu bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Man sholla alaya, barang siapa bersalawat kepada aku Nabi, fa alaihi asyaratan, maka baginya Allah bersalawat 10 kali. 10, satu kali membaca salawat. Kalau sabar tidak terhitung banyaknya. Ya. Lalu kayak apa cara mengamalkannya? Itu akun sabarkah, mau membaca salawat? Orang yang bisa membaca salawat tuh harus juga sabar. Ya lah. 100 kali disuruh guru membaca salawat, bacanya 100 kali 10. Tidak mungkin, tidak semua manusia bisa 100 kali, ya gitu kan? Allahumma sholli ala sayyidina. Bersalawat itu bersedekah. Salawat itu bersedekah. Karena itu nilainya sudah 10. Jadi kalau kita bisa membaca salawat berarti kita bersabar. Kenapa jadi sabar orang membaca salawat? Karena amalan salawat, membaca salawat itu bukan amal untuk kita, tapi untuk siapa? Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk siapa itu? Untuk Nabi. Coba kalau begini, Allahumma sholli alayya, ya Allah berilah salawat kepadaku. Mungkin rajin kita membaca ya lah. Tapi sekarang ini untuk Nabi, berarti kita disuruh Tuhan ikhlas, disuruh Tuhan juga kita sabar membaca itu, karena ini untuk Nabi. Maka Allah membalasnya 10 satu kali bacaan. Nah itu contoh orang-orang yang sabar. Maka la yakhfa 'alallahi syai'un bi'ainihi. Allah tidak pernah sunyi untuk memperhatikan orang-orang yang sabar itu. Jadi perhatian Allah kepada di seluruh hamba-hamba ini, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, semua hamba-hamba makhluk ini manusia, yang diperhatikan di antara hambanya yang diperhatikan Allah ialah hambanya yang sabar. Ma'iyah, orang yang bersama Allah itu adalah orang-orang yang sabar. Jadi karena itu sabar perlu kita perdalam. Bagaimana maksud hakiki dari sabar itu, supaya kita mendapatkan balasan yang tidak terhisap namanya. Kalau kita tadi paling sabar membaca maulidan setengah jam atau 1 jam, 1 jam aja kita baru, ya kan? Nah kalau sabar sudah dapat kita pegang, kita full time, seharian semalaman kita bisa sabar dalam hidup ini. Ma yahtamilul muhtamiluna min ajlihi, maka mereka itu membawa satu bawaan yang sangat besar dari asasnya, pokok amalan, semua amalan itu kata saya adalah sabar. Karena itu pasbiru ma'ahu sa'atan wa qad ra'aitun lutbihi wa in amihi sinina asyajatu sabrun sa'atun. Maka ketahuilah, kata saya Abdul Karim, bersabarlah kamu bersama Allah di seluruh kehidupan, di seluruh saatan, di seluruh saat-saat mana saja.
pada awalnya sabar itu inda sotmatil ula, ketika hentakan terjadinya datang sesuatu hal, tapi sebenarnya jar saya sabar itu di semua keadaan. Coba kita periksa. Waqad ra'aitum, jika engkau memperhatikan sabar itu selalu tegaknya pada al-lutfi, lutfihi, yaitu kelembutan. Jadi kalau ingin sabar, metodenya jar saya Abdul Qadir Jalani ialah metode kelembutan. Nah, makanya Tuhan saya mengajarkan bagaimana sabar itu ialah kelembutan. Seperti doa beliau, Allahumma lutfan. Ya Allah, jadikan kami atau aku lutfan. Lutfan itu kelembutan. Jadi cari di bagian kelembutan itulah sabar. Orang lembut bukan berarti jatuh, tidak kan? Coba kita lihat. Tiba-tiba kita mendengar nenek kita atau acil kita kah meninggal, misalnya di Martapura, dari Banjarmasin ke Martapura. Biasanya kita naik mobil atau kendaraan ngebut tak? Ngebut lah, ngebut habis-habisan kadang-kadang. Itu tidak sabar. Kalau sabar menjalani, dijalani sampai juga ke Martapura. Mungkin beda waktunya 15 menit atau 10 menit, tapi dia waktu dalam perjalanan itu dia mengingat Allah. Kalau orang yang mengebut habis-habisan itu yang diingatnya neneknya aja, dengan Allah dia lupa, ya kan? Jadi ketika Anda sampai sabar ujian ini sambil di jalan menggiring, tanpa sadar di jalan tuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabar daripada rahasia ketuhanan. Nanti bertemu dengan Allah juga dengan sabar. Maka engkau akan melihat, nah, kelembutan Allah wa in'ami, dan kenikmatan yang diturunkan Allah itu dari kacamata sabar. Jadi kita ini tidak akan pernah melihat, mata kita ini akan buta, hati kita akan buta, selama-lamanya buta tentang kelembutan Allah. Biar dikisahkan kelembutan Allah itu dengan manusia tidak akan mengerti. Kenapa tidak akan mengerti? Karena kita tidak sabar. Ketika kita sabar, maka mata kita itu berubah dengan kacamata sabar. Nah, kacamata sabar. Sama orang datang ke pasar ke pasar tukang kacamata mengembalikan kacamata. Nah, kembalikan kacamata, kenapa aja kembalikan kacamata? Pian berdusta, jar saya. Kenapa aja? Maka pian memadahkan kacamata tuh nukar wadah pian ini bisa membaca jar bilanya kacamata baca jar. Ulun tukar kacamata udah pian jar. Kenapa ulun sudah nukar kacamata nih, beli kacamata nih kada bisa membaca juga lagi. Belum bisa membaca juga lagi ku saya. Hah? Kenapa? Bingung aja tukang kacamata. Apa nih jar? Coba cek plus. Oh ini plus ikam ini sudah jar plus 100 sudah jar kacamata. Kan plus berapa? Plus 100 jadi. Kenapa aku udah bisa membaca? Selidik sekalinya nukar kacamata ini ke dasar kada bisa membaca. Itu dengan kacamata yang salah. Dia memahami yang salah seperti itu. Disangkanya kacamata itu dengan membeli kacamata langsung bisa membaca. Padahal maksud orang menjual kacamata pluster itu supaya bisa membaca, supaya terang mata melihatnya. Maka perhatikanlah Allah itu. Bila engkau melihat Allah itu dengan sabar, engkau akan melihat kelembutan Allah dan nikmat yang diberikan kepadamu. Yalah, nah disitulah mulai basic dari itu kuda-kuda. Akhirnya nanti ketika mendapatkan rezeki yang baik, taruh aja setelah beristri dapat istri Anda. Sudah. Tidak bersyukur kita. Kenapa tidak bersyukur? Karena kita tidak sabar lagi sudah. Ya kan? Kalau Anda sabar, merenung, oh alhamdulillah istriku nih yang ada nih. Baik aja di dapur, bisa aja coba masak-masak, apa bisa, apalagi kurangnya ada yang kurangnya. Nah itu kan orang sabar melihat itu. Maka Anda melihat kelembutan Allah. Oh Allah mewakilkan istriku nih di rumah, ya kan? Menjadi wakil Allah untuk melayaniku. Nah itu kan mantap pula jadinya. Nah inilah kelembutan Allah kita lihat. Oh dasarlah setelah bersabar tiba-tiba dapat rezeki. Karena bersabar akhirnya dapat rezeki gitu kan. Rezeki apakah dalam hidup ini? Ketika berusaha, ketika jualan kah, tidak ada orang datang ke tempat dagangan, tenang aja hati. Ternyata setelah datang orang, kita setelah sabar yang lama dapat rezeki, kita melihat di situ kelembutan Allah terhadap diri kita. Ya kan?
Paham ya, Kak? Nah, karena itu asy-syaja'ah, orang yang berani itu sabrun. Orang yang berani itu sesungguhnya adalah orang yang sabar. Wah, ini berat benar. Karena itu asy-syaja'ah itu sabrun. Wa qala, dan Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, yuk, Allah bersama orang-orang sabar. Allah bersama orang sabar. Jadi kalau ingin ma'allah, timbul pertanyaan, mungkin judulnya ini, ingin Anda bersama Allah, as-sabru, itu adalah sabar. Ya, Bapak. Jadi sabar ini macam-macam. Berkisah sedikit lah supaya rame. Kisah. Ada orang suami istri di tepi sungai melihat ada iwak. Iwak apa nih? Iwak gonol, iwak nama. Pas langsung emang ngacak, sebut aja si ogah lah, langsung ogah nih mengacak, mengambil iwak tuh. Iwak siapa? Jadi jangan bini, bang, meragukan bang ya, nih ikan nih, coba kita takuni pang lawan guru di kampung nih, nah boleh ajak iwak nih diambil, ikan nih diambil. Soalnya ini meragukan apakah ikan ini meloncat sendiri ataukah orang kan membawa jatuh, usai bawa ya udah tuan guru. Di kampung tuh ada tuan guru, ulun kami betakun, ulun pernah mendengar ceramah pian hal-hal yang meragukan tuh kawa ditinggalkan aja. Ini karena orang sabar nih mau betakun, kada sing ambil aja langsung. Ya kajar gurunya, Mbah Tepang, ulun ini dapat iwak nih nah di pinggir jalan, di pinggir sungai, pinggir jalan juga. Iwak siapa nih? Iyalah ya. Tahu lah ikan mampunnya, katanya kada ada KTP guru di sini, jadi kada tahu nih apa nih, kada ada KTP ya Pak. Iyalah aja guru, amun meragukan tuh kada sagin, bulikakan aja sih dia. Iyalah guru jar, padahal ulun guru itu berniat kami jar, cagaran namunnya iwak nih halal aja, ada meragukan kami potong dua gesen pian separuhnya jar, gesen kami sisanya jar, cuma karena pian. Karena pian memadakan meragukan, paksa kami bulikakan ke tempat itu jauh lah sini jauh sih. Sudah kalau ini kayak itu kami siapa si ogah nih kembali ya, kami bulikannya nah aja kami mandak waktu memulikakan saking taatnya nih. Assalamualaikum guru aja, waalaikumsalam. Bapak berjalan berapa lama di kiau guru ternyata sini jar guru. Kenapa guru? Ulik loh ada. Aku melihat akan kitabnya dulu ke dalam rumah. Ulik kayak guru ini ke dalam kitab, beberapa saat kemudian keluar sidin. Sekalinya napa? Membawa parang dan aja membawa kitab kada. Sini aja sidin. Kita belah dua aja sih. Kenapa guru jadi dibelah dua? Aku lihat di kitab tadi itu sidin. Pinanya halal aja nih Bang sidin. Soalnya di sini para maghrib dari kamu bulikakan situ sampai esoknya buruk banai waktu di sini daripada kada terpakai di sini terguna. Kita belah dua aja sidin. Nah, berakat sabar lah. Nah, berakat sabar. Ya, Pak. Bukakan kitab jar. Kayaknya gurunya itu kenapa gara-gara mendengar tadi tupang si ogah bendera apa jar? Anak dibelah dua juga jar, jakanya jar. Nah, itu Pang. Nah, itulah. Bin nasri waz zafri. Maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah dan kemenangan. Pasbiru ma'ahu, karena itu engkau perhatikan Allah dalam hidupmu. Kalau ingin engkau diperhatikan Allah dalam hidupmu, buatlah hidup ini supaya dengan sabar. Cari rezeki, cari nikmat Allah, cari apapun juga sabar. Memaraki bini saya sabar juga. Ya lah. Meskipun bini sudah 10 tahun jadi bini kita, tetap aja juga kita jangan sing hunggas-hunggas langsung saya. Sabar juga harus. Nah, sabar. Kenapa? Bisa aja marah. Buktinya kan orang ada yang beristri, suami istri sudah 10 tahun cerai. Kenapa cerai? Dalam rumah tangga yang sakinah, yang tenang dan tentram dengan sabar. Nanti kalau sudah meninggal dunia di surga anak bihimat itu kada bisa sabaran lagi ya Bapak. Nah, sudah di akhirat lah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Fathur Rabbani lah.